Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Epscape dan Xgizi, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Epscape Indonesia. Nah, materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu asuhan gizi pada penyakit saluran cerna, yang kedua asuhan gizi pada penyakit HIV dan AIDS, yang ketiga asuhan gizi pada pasien gangguan saluran nafas, dan yang keempat asuhan gizi pada penyakit hati dan kandung empedu. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama itu asuhan gizi pada penyakit saluran cerna, ada disfagia. Disfagia merupakan kesulitan menelan karena adanya aliran makanan pada saluran cerna. Hal ini dapat terjadi karena kelainan sistem saraf menelan, pasca stroke, dan adanya massa tumor yang menutupi saluran cerna. Tujuan diet dari disfagia yaitu menurunkan resiko aspirasi akibat masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua, mencegah dan mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Syarat dietnya, yang pertama itu cukup energi, protein dan zat gizi lainnya. Yang kedua, mudah dicerna, porsi makanan kecil dan sering diberikan. Yang ketiga, cukup cairan. Bentuk makanan bergantung pada kemampuan menelan, diberikan secara bertahap. Selanjutnya, makanan cair jernih tidak diberikan karena sering menyebabkan aspirasi. Cara pemberian makan dapat diberikan per oral atau melalui sonde. Selanjutnya itu pasca hematemesis dan melena, di mana suatu keadaan muntah dan buang air besar berupa darah akibat luka atau kerusakan pada saluran cerna. Tujuan dietnya pertama memberikan makanan secukupnya yang memungkinkan istirahat pada saluran cerna, mengurangi risiko perdarahan ulang dan mencegah aspirasi, lalu mengusahakan keadaan gizi sebaik mungkin. Syarat dietnya diberikan makanan yang tidak merangsang saluran cerna dan tidak meninggalkan sisa. Lalu pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral saja selama 24-48 jam untuk memberikan istirahat pada saluran cerna. Lalu diberikan jika pendarahan pada lambung atau duodenum sudah tidak ada. Diet diberikan dalam bentuk makanan cair jernih tiap 2-3 jam pasca perdarahan. Nilai gizi makanan ini sangat rendah sehingga diberikan selama 1-2 hari saja. Yang ketiga, diet penyakit lambung meliputi gastritis akut dan kronis, ulkus peptikum, pasca operasi lambung yang sering diikuti dengan dumping sindrom dan kanker lambung. Gangguan pada lambung biasanya berupa sindroma dispepsia, yaitu kumpulan gejala yang terjadi dari mual, muntah, nyeri epigastrium, kembung, nafsu makan berkurang, dan rasa cepat kenyang. Tujuan dari diet lambung ini memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung, serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Syarat dietnya yang pertama mudah cerna, porsi kecil dan sering. Yang kedua, energi dan protein diberikan cukup, lemak diberikan rendah yaitu 10-15% dari kebutuhan energi, rendah serat, cairan cukup terutama bila ada muntah, tidak mengandung bahan bumbu yang tajam, laktosa rendah bila ada gejala intoleransi laktosa, makan secara perlahan, serta pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral saja selama 24-48 jam untuk mengistirahatkan lambung. Nah, klasifikasi diet lambung ini ada 3. Yang pertama, diet lambung 1 diberikan pada pasien gastritis akut, ulkus peptikun, pasca perdarahan, dan tifus abdominalis berat. Makanan yang diberikan dalam bentuk saring dan merupakan perpindahan dari pasca hematemesis melena atau setelah fase akut. Pada diet lambung 1, makanan diberikan setiap 3 jam selama 1-2 hari saja, karena membosankan serta kurang energi, zat besi, tiamin, dan vitamin C. Lalu diet lambung 2 diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 1 kepada pasien dengan ulkus peptikum, gastritis kronis, dan tifus abdominalis ringan. Nah, makanan yang diberikan berbentuk lunak, porsinya kecil, serta diberikan berupa 3 kali makanan lengkap dan 2-3 kali makanan selingan. Makanan ini cukup energi, protein, serta vitamin C, tetapi kurang akan tiamin. Yang ketiga itu diet lambung 3.
Diet lambung 3 ini diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 2 pada pasien dengan ulcus pepticum, gastritis kronis, dan tifus abdominalis yang hampir sembuh. Makanan yang diberikan dapat berbentuk lunak atau yang bergantung pada toleransi pasien. Makanan ini biasanya cukup energi dan zat gizi lain. Selanjutnya itu diet divertikulosis, di mana adanya kantong-kantong kecil yang berbentuk pada dinding kolon yang terjadi akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik. Tujuan diet pada diet divertikulosis ini yang pertama meningkatkan volume dan konsistensi feses. Yang kedua menurunkan tekanan intraluminal dan yang ketiga mencegah adanya infeksi. Syarat diet yang dapat diberikan yang pertama mengusahakan asupan energi dan zat gizi cukup sesuai dengan batasan diet yang ditetapkan. Lalu bila ada perdarahan dimulai dengan makanan cair jernih. Yang ketiga itu makanan diberikan bertahap mulai dari diet rendah sisa 1 ke rendah sisa 2 dengan konsistensi yang sesuai. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung biji-bijian kecil. Selanjutnya itu diet HIV dan AIDS. Jenis diet pada penderita HIV dan AIDS ini diberikan diet energi tinggi dan protein tinggi serta diet rendah sisa. Diet ETPT ini diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal, di mana tujuan dari diet ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat serta mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Energi yang diberikan yaitu 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua itu diet rendah sisa, di mana diet rendah sisa ini makanan yang terdiri dari bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Yang dimaksud dengan rendah sisa ini juga bagian-bagian makanan yang tidak diserap seperti yang terdapat di dalam susu dan produk susu serta serat daging yang berserat kasar. Tujuan dari diet HIV/AIDS ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Yang termasuk tujuan umumnya yaitu memberikan intervensi gizi secara cepat dan mempertimbangkan seluruh aspek dukungan gizi pada semua tahapan dini penyakit infeksi HIV. Mencapai dan mempertahankan berat badan serta komposisi tubuh yang diharapkan terutama jaringan otot. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi. Dan yang keempat, mendorong perilaku sehat dalam menerapkan diet, olahraga, dan relaksasi. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengatasi gejala diare, intoleransi laktosa, mual dan muntah. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian yang terlihat pada pasien. Nah, dapat dibedakan antara gejala anoreksia, perasaan kenyang, perubahan indera pengecap, dan kesulitan menelan. Selanjutnya pada tujuan khusus ini untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal, serta mencegah penurunan berat badan yang berlebihan. Syarat dietnya yang pertama kebutuhan protein 12-15% dari energi. Kebutuhan lemak yaitu 20-25% dari total energi. Kebutuhan karbohidrat adalah 60-75% dari total energi. Energi diberikan tinggi, vitamin dan mineral diberikan tinggi, terutama vitamin A, B12, vitamin C, vitamin E, folat, kalsium, magnesium, seng, dan selenium. Lalu bila diperlukan dapat ditambah vitamin berupa suplemen, tapi megadosis harus dihindari karena dapat menekan kekebalan tubuh. Selanjutnya diberikan serat cukup, terutama serat yang mudah larut. Macam-macam diet pada diet AIDS ini yang pertama itu diet AIDS 1 diberikan kepada pasien infeksi HIV akut dengan gejala panas tinggi, sariawan, lalu kesulitan menelan, sesak napas, diare akut, dan kesadaran menurun. Makanannya berupa cairan dan bubur halus, lalu diberikan selama beberapa hari sesuai dengan keadaan pasien. Biasanya ini dalam porsi kecil setiap 3 jam. Lalu pada diet AIDS 2 diberikan sebagai perpindahan dari diet AIDS 1 setelah tahap akut tadi teratasi. Makanan ini biasanya dalam bentuk saring atau cincang lalu diberikan setiap 3 jam. Makanan ini juga rendah nilai gizinya dan membosankan. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizinya diberikan makanan enteral atau sonde sebagai tambahan atau sebagai makanan utama. Yang ketiga itu diet AIDS 3. Nah, ini diberikan sebagai perpindahan dari diet AIDS 2 atau kepada pasien dengan infeksi HIV tanpa gejala. Bentuk makanan yang diberikan itu dapat bentuk makanan lunak atau biasa, tapi diberikan dalam porsi kecil dan sering. Diet ini tinggi energi, protein, vitamin, dan mineral.
Tapi apabila kemampuan makan melalui mulut terbatas dan masih terjadi penurunan berat badan, maka dianjurkan pemberian makanan melalui sonde sebagai makanan tambahan atau makanan utama. Selanjutnya itu diet pada saluran pernapasan. Yang pertama adalah tuberkulosis, yang mana tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini mampu hidup selama berbulan-bulan di tempat yang sejuk dan gelap, terutama di tempat yang lembab. Tujuan diet pada tuberkulosis ini yang pertama memberikan makanan adekuat untuk meningkatkan berat badan normal, yang kedua memperbaiki kerusakan jaringan atau luka pada paru, yang ketiga memberikan makanan tinggi energi dan protein secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien untuk mencapai keadaan gizi optimal. Lalu menurunkan asupan kolesterol dari makanan, meningkatkan kadar HB, menetralkan neuritis, serta mencegah terjadinya dehidrasi. Lalu prinsip dan syarat dietnya, energi diberikan tinggi yaitu 2.500 sampai 3.000 kalori per hari untuk mencapai berat badan yang ideal. Karbohidrat diberikan cukup yaitu 60 sampai 70% dari total energi, diberikan 275,7 gram. Lalu protein tinggi 75 sampai 100 gram per hari atau 4 gram per kilogram berat badan per hari. Ini digunakan untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan untuk meningkatkan kadar serum. Lalu lemak diberikan rendah atau cukup, yaitu 20-25% dari total energi, yaitu sebesar 35,3 gram. Lalu mineral diberikan cukup, di mana mineral Fe untuk menggantikan Fe yang hilang karena perdarahan, lalu mineral kalsium untuk menyembuhkan luka. Vitamin diberikan tinggi dalam bentuk suplementasi vitamin C, vitamin E, dan vitamin B kompleks. Di sini cairan kita berikan cukup 150 mg per kilogram berat badan, dan bentuk makanannya bisa cair dan bisa lunak, makanan dalam bentuk mudah cerna dan tidak merangsang. Nah, selanjutnya kita masuk ke diet penyakit hati atau kandung empedu. Yang pertama adalah hepatitis. Biasanya implikasi gizi pada penderita penyakit hepatitis ini adalah asupan oral yang inadekuat, penurunan berat badan yang tidak diharapkan, defisiensi zat gizi dapat terjadi karena asupan oral yang tidak adekuat tadi, lalu adanya interaksi obat dan makanan dari treatment HCV. Syarat dietnya yang pertama energi diberikan tinggi, tujuannya untuk mencegah pemecahan protein, yaitu 40-45 kalori per kilogram berat badan. Yang kedua, protein diberikan agak tinggi sebagai upaya anabolisme. Diberikan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kebutuhan lemak cukup yaitu 20 sampai 25% total energi. Kebutuhan karbohidrat merupakan sisa dari total energi. Kebutuhan vitamin sesuai dengan tingkat defisiensi dan kebutuhan mineral sesuai dengan kebutuhan. Lalu kebutuhan cairan di sini diberikan lebih dari biasanya kecuali bila ada kontraindikasi seperti udema atau asites. Lalu bentuk makanan adalah makanan lunak bila ada mual dan muntah dan bentuk makanan biasa. Lalu rute makanan disesuaikan dengan kondisi pada pasien. Selanjutnya itu kolelithiasis, kolesistolithiasis, koledekolithiasis. Nah, ini merupakan pembentukan batu karena infeksi, perubahan komposisi empedu, lalu kebiasaan makan yang tidak baik atau banyak, serta obesitas. Tujuan dietnya yang pertama memberikan makanan untuk membuat kondisi pasien nyaman, serta menurunkan dan mempertahankan berat badan jika normal. Syarat dietnya protein dan karbohidrat cukup sesuai dengan keadaan pasien, serta karbohidrat disesuaikan bila kurus dan diberikan tinggi jika ada jaundice. Lemak diberikan rendah dan jika toleran lemak maka diberikan 50-60 gram dan jika tidak dibatasi lemak diberikan 20-30% sesuai dengan kondisi pasien. Nah, pada diet ini juga dihindari konsumsi kue, kacang, coklat, makanan berlemak, digoreng dan bergas, serta mengurangi makanan berserat dan berbumbu tajam dan tinggi sisa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tuan Z berusia 30 tahun, masuk rumah sakit dengan keluhan lemas, pusing, sariawan pada mulut. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 110 per 85 mm air raksa, suhu tubuh 38,3 derajat Celcius, serta respirasi 84 kali per menit. Pasien terlihat kurus dan terdapat bercak merah di sekujur tubuh dan mengeluh gatal. Pemeriksaan antropometri
Didapatkan berat badan 41 kg, tinggi badan 170 cm, serta diagnosa dokter Tuan Z menderita HIV. Apakah diet yang tepat diberikan pada Tuan Z? A. Rendah garam, B. ETPT, C. Rendah purin, D. Rendah kalori, dan E. Tinggi lemak. Jawaban yang paling tepat itu B. Energi tinggi dan protein tinggi. Kenapa jawaban yang paling tepat adalah B. Energi tinggi dan protein tinggi? Karena dari soal kita ketahui bahwa dia didiagnosa dokter menderita HIV, di mana diet pada HIV tadi adalah ETPT dan rendah sisa. Di opsi itu kita temukan ada diet ETPT. Kenapa bukan rendah garam? Karena rendah garam ini diberikan pada pasien dengan tekanan darah yang tinggi. Sedangkan di soal itu tekanan darahnya normal 110/85 mm air raksa. Rendah purin biasanya diberikan pada pasien dengan kadar asam urat yang tinggi. Dari data kita tidak menemukan bahwa dia mengalami kadar asam urat yang tinggi. Dan tidak diberikan rendah kalori karena rendah kalori diberikan pada pasien dengan obesitas. Sedangkan pada soal tidak menunjukkan pasien mengalami adanya obesitas. Dan tidak juga diberikan diet tinggi lemak. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Energi tinggi dan protein tinggi. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EBSCAP Indonesia. Dan sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.